Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semua hanya milik Allah dan sungguh semua akan kembali kepada Allah. Baru beberapa bulan yang lalu kita telah ditinggalkan oleh sosok guru serta ulama yang santun dan ramah kepada semua kalangan masyarakat, Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir yang berasal dari Madinah, yang berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Madinah pada tanggal 3 Februari tahun 1976 dan wafat pada tanggal 14 Januari
tahun 2021 di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Syekh Ali Jaber yang pada usia 10 tahun beliau telah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan pada usia 13 tahun beliau telah menjadi imam di salah satu masjid di kota Madinah dengan suaranya yang khas. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Selain itu, beliau juga menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk berdakwah di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia. Namun, kini sosok pendakwah, guru serta ulama yang santun dan ramah itu telah tiada. Dan saat ini kitalah yang melanjutkan cita-cita dan harapan beliau yang belum tercapai, yaitu mencetak 1 juta para penghafal Al-Quran di negeri tercinta Indonesia. Semoga Syekh Ali Jaber Allah yarham, Allah jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga, dan Allah masukkan beliau ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam momen yang tentu saja sangat spesial dalam kesempatan kali ini. Subhanallah, tanpa terasa guru kita Syekh Ali Jaber telah meninggalkan kita kurang lebih 40 hari. Dan saat ini di pesantren ini, pesantren yang kita cintai, Darul Quran, diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memperingati haul meninggalnya Syekh Ali Jaber yang ke-40 hari. Alhamdulillah, para ulama-ulama yang biasa hadir berbagi ilmu dalam Damai Nusaku hari ini kita undang bersama untuk berbagi tentang apa yang ingin mereka sampaikan tentang sosok yang sangat luar biasa Syekh Ali. Telah hadir bersama kita juga Syekh Muhammad Jaber, beliau adalah adik kandung daripada Syekh Ali. Assalamualaikum Syekh Muhammad. Dan guru kita Ustadz Yusuf Mansur sebagai Sohibul Bait daripada tempat yang mulia ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya bukan Sohibul Bait. Jadi? Yang Sohibul Bait saya Ali. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Syekh. Masya Allah. Oke, mungkin dari Syekh Muhammad terlebih dahulu berbicara tentang sosok Syekh Ali Jaber. Apa yang patut kita teladani dari sosok yang luar biasa ini? Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم bersabda di hadis sahih قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Siapa yang tidak mengucapkan terima kasih, tidak bersyukur kepada manusia, sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya bersyukur khususnya kepada channel TV1 Damai Indonesiaku, Masya Allah selalu mendukung program dakwah Syekh Ali Jaber, walaupun beliau sudah wafat masih menghargai dakwah beliau, masih mendukung dakwah beliau. Terima kasih, jazakumullah wa khairal jaza. Semoga perjuangan seluruh staf karyawan Damai Indonesiaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sukses dan selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari saya sama almarhum Syekh Ali Jaber, beliau pakai ini, sorban ini. Saya datang hari ini bawa sorban beliau. Masya Allah. Bawa sorban Baju beliau. Syekh Ali. Dan bajunya Syekh Ali. Ini baju beliau, bukan baju saya. Emang ukurannya sama ya? Iya. Ketika kita pulang, saya sampaikan begini ke Syekh Ali. Syekh, sampai kapan kita begitu perjuangan dalam dakwah? Itu sejak lama kan? Sejak Madinah kita berdakwah. Saya bilang, Syekh, kita kurbankan waktu,
harta, keluarga kita. Kapan kita bisa istirahat? Kapan kita bisa memiliki rumah, usaha sendiri, peduli sama bisnis kita? Saya bicara begini sama beliau. Beliau pandang saya dan senyum. Beliau kata, terus kalau sudah milik rumah, segalanya duduk sama keluarga, cari apa? Semua selesai. Saya ingin, alhamdulillah istirahat. Dia kata, istirahat bukan situ. Allah. Istirahat nanti ketika masuk dalam alam kubur. Allah. Jangan berpikir kalau milik segalanya bisa istirahat. Istirahat itu nanti ketika masuk alam kubur. Insyaallah. Itu sebenarnya pelajaran penting bagi saya dan seluruh dai, bahkan setiap orang mukmin. Bagaimana kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kubur. Intinya adalah istiqomah, Syekh Muhammad ya. Oke, mungkin ke Ustadz Yusuf Mansur. Apa tentang Syekh Ali Jabir? Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita jangankan ke makam orang-orang yang saleh ya, ke makam orang-orang mulia ya, makam orang yang biasa aja, kalau kita ngucap salam kan kayak hidup. Assalamualaikum, ya, assalamualaikum, bener-bener seakan-akan tuh hidup. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Iya kan? Jadi kata Al-Walid Al-Habib Ali As-Segaf Tebet, jangan bilang orang yang udah pada mati itu mati. Benar mati, betul. Bener-bener mati, bener gitu loh. Apalagi ada di dalam Quran kan. Ya, saya bacain dikit ayatnya sebagai pembuka. Secara singkat mungkin. Secara singkat ya. Siap. Bahwa farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka malah justru lagi gembira Allah. dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang yang ngundang Syekh Ali, ya ngundang para ustadz itu kemari bukan saya Yusuf Mansur. Izin Allah Syekh Ali. Insyaallah. Ya kan izin Allah, dia nih yang ngundang kita semua. Di belakang ada Syekh Mahir, Ustadz Mahir. Masya Allah. Kita juga doakan beliau dan Baik. doain semua arwah kaum muslimin muslimat, mukminin termasuk mendoakan orang-orang tua para pemirsa. Ya. Yang sudah wafat, Ya. meninggal dunia, para medis dan lain-lain sebagainya, insya Allah doanya bukan cuma buat Baik. Ali tapi buat semua. Insya Allah nanti pada segmentasi selanjutnya ada banyak ulama yang tentu saja juga akan berbagi pengalaman apa yang akan disampaikan tentang sosok yang mulia almarhum Syekh Ali Jabir. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali Jabir adalah seorang da'i Rabbani yang mengikuti jejak para sahabat Nabi. Kita tahu bersama beliau lahir di Madinah, remaja di Madinah, besar di Madinah. Tapi kemudian beliau meninggalkan tanah kelahirannya untuk berdakwah di Indonesia dan wafat di Indonesia. Ini persis seperti sebagian sahabat Nabi yang lahir di Mekah, lahir di Madinah, kemudian mereka menyebar, ada yang ke Kufah, ada yang ke Yaman, ada yang ke Damaskus, bahkan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari itu wafatnya di Istanbul. Itulah Syekh Ali Jabir. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat untuk Syekh Ali Jabir rahimahullah. Dan siapapun yang pernah berjumpa dengan beliau, pernah berinteraksi dengan beliau akan mendapati beliau adalah seorang yang tawadhu, seorang yang menginginkan kebaikan untuk umat ini, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang menginginkan persatuan umat ini. Itulah Syekh Ali Jabir. Semoga perjuangan Syekh Ali Jabir diteruskan oleh para dai setelahnya, oleh anaknya, dan semoga kita semuanya selalu mengingat betapa Syekh Ali Jabir menjadi teladan dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang hadir secara spesial memperingati haul 40 hari meninggalnya Syekh Ali Jabir, guru yang kita cintai, dan memang tidak seperti biasa kalau biasanya Damai Nusaku menghadirkan guru-guru kita yang berbagi ilmu. Hari ini, khusus hari ini kita akan mendengarkan apa kesan-kesan para guru yang kita cintai tentang sosok Syekh Ali Jabir. Telah hadir bersama kita Habib Ahmad Alkaf, kemudian Ustadz Jumahrudin, Kiai Haris Hakam, kemudian Ustadz Azhari Nasution, Kang Rashid, Kiai Khalil Nafis, Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Solmed, Abi Maki, juga Ustadz Taufikur Rahman dan Ustadz Rustandi. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Habib Ahmad Alkaf. Silakan Habib secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Darul Quran yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang saya hormati para guru, para kiai yang begitu jumlahnya susah untuk dihitung. Karena hari ini alhamdulillah di pesantren yang mulia ini kita dikumpulkan, tidak ada lain karena hari ini adalah 40 hari daripada kepergiannya, kepulangannya guru kita Da'i ilallah Syekh Ali Saleh Jabir. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini kumpul tidak ada lain adalah seperti dalam riwayat dikatakan udhkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan orang-orang yang telah wafat daripada Anda. Wa kufu an masawihim. Berhentilah, jangan bicara tentang kejelekannya. Tapi disuruh kita untuk menceritakan tentang kebaikannya. Untuk apa kira-kira? Untuk kita bisa menjadikan tauladan. Apalagi seperti sosok Syekh Ali Jabir, seorang da'i yang ma'ruf, dicintai oleh segala kalangan. Yang mana ketika terjadi sesuatu itu duyun-duyun datang ke rumahnya beliau. Dari ulama, dari pejabat, dari siapapun. Diakui kehebatannya beliau. Luar biasa beliau dalam berdakwah. Saya sebagai mungkin kalau boleh dikatakan murid ataupun sahabat, itu melihat sosok beliau itu luar biasa. Salah satu sifat yang beliau miliki, salah satunya yang menjadikan daya tarik, yaitu mengikuti jejaknya Rasulullah, tawadhu'nya. Tawadhu'nya yang sangat luar biasa kepada siapa saja. Suatu saat saya pernah diundang salah satu kru dari Damai Indonesiaku, yaitu Bang Rifai, ketika nikah. Pernikahannya saya diundang, situ hadir di Tebet. Ketika itu Syekh Ali lagi kurang sehat, datang juga karena sudah janji. Ketika lagi ceramah saya datang langsung berhenti. Berhenti, saya bilang jangan Syekh. Berhenti, subhanallah, didengar oleh orang semuanya. Berhenti, saya tidak mau bicara kalau ada Habib Ahmad. Masya Allah, saya jadi malu luar biasa. Tawadhu. Akhirnya kemudian saya ceramah, mereka begini, inilah salah satu sifat daripada ulama. Tawadhu, menghargai orang lain. Man tawadha'a rafa'ahullah. Ini dari saksiyahnya Syekh Ali. Banyak lagi kejadian. Salah satu dari segi dakwahnya, mungkin saya ambil dua karena begitu banyak, luar biasa. Bib, mungkin bisa dipersingkat Bib, kita harus berbagi. Dakwahnya beliau itu cinta Al-Quran luar biasa. Satu kejadian yang momen tidak bisa dilupakan untuk bangsa Indonesia. Ketika Indonesia itu lagi ada masalah penistaan Al-Quran, beliau dengan semangatnya khutbah di depan istana. Dengan mengatakan, nyawa saya sudah siapkan untuk membela Al-Quran. Saya sudah wasiat kepada istri saya. Nggak tahu istri yang mana, saya nggak tahu. Tapi pidato begitu luar biasa. Mengatakan, saya sudah niat datang ke sini untuk membela Al-Quran. Saya sudah siapkan kain kafan. Istri saya sudah saya wadah. Barangkali saya tidak pulang saat itu. Dan Syekh Ali kena dengan gas air mata, dibawa ke rumah sakit. Saya pun begitu juga, saya bersama Ustadz Arifin pada waktu itu, subhanallah. Baik. Luar biasa ini Syekh Ali. Terima kasih Habibana. Ustadz Jumahrudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, hafizakumullah. Dan para kiai yang hadir, semoga Allah senantiasa menjaga para ulama kita, amin. Satu mungkin yang saya bisa sampaikan, yaitu beliau mewakafkan dirinya. Sebagian orang mewakafkan harta, sebagian orang mewakafkan mobil mungkin. Tapi beliau telah mewakafkan dirinya di jalan Allah.
Dan ini PR besar para dai-dai, di mana dia mewakafkan dirinya untuk agama Allah. Dia telah menjual dirinya kepada Allah, sehingga dia tidak peduli apapun yang telah menimpa dirinya, karena dirinya bukan miliknya lagi. Terserah Allah apa yang Allah ingin lakukan, karena dia telah bertransaksi kepada Allah. Allahu Akbar. Kiai Harisagam, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendai, para pendakwah itu tipologinya sama dengan pemain sepak bola. Ada jaga gawang, ada back, tapi ada penyerang. Beliau dari Madinah itu padahal sudah dikasih jaminan. Dalam sebuah hadis sahih mengatakan, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha wa ana asfa'u lahu. Siapa yang sanggup meninggal di kota Madinah, meninggallah di Madinah, aku akan beri syafaat. Tetapi beliau adalah tipologinya penyerang. Sa'ad Abi Waqqas meninggal di Guangzhou. Abu Kahmah itu di Tiongkok. Ayub Al-Ansori di Turki. Beliau keluar ke Indonesia, saya kira kedudukannya walaupun jasadnya ada di Indonesia, di pesantren ini. Tapi kemuliaan dia membesarkan Al-Quran, maka layak beliau akan dipindahkan ruhnya ke kota Madinah. Saya kira itu. Dan pada akhirnya doa Syekh Ali benar-benar terkabulkan, beliau meninggal di negeri yang kita cintai ini. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan kembali kita akan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru kita tentang sosok Syekh Ali Jabir. Kita mulai dari Ustadz Arifin Nugroho, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para habaib, para asatid, Masya Allah. Berbahagia sekali kita bisa berkumpul di sini, mudah-mudahan keberkahan untuk bangsa kita. Dan ini semua tidak luput dari kebaikan yang dimiliki oleh Syekh Ali Jabir, sehingga dengan apa yang ada pada beliau kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan sekali lagi keberkahan hadir juga dalam kehidupan kita. Satu yang saya ingin petik dari sosok ulama yang Masya Allah ini, beliau betul-betul mengajarkan kepada kita tentang makna akhlakul karimah. Lalu saya juga teringat dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam itu Masya Allah, dari kecil sudah saudaranya iri dengki, dibuang ke sumur, dibawa oleh pedagang jadi budak di Mesir. Begitu diambil oleh Al-Aziz, beliau difitnah, masuk penjara. Begitu masuk penjara, jumpa dengan dua orang, minta takwil mimpi, dikasih takwil mimpi dengan syarat nanti kalau udah keluar, sampaikan pada rajamu, ada orang terzolimi di sini. Ternyata enggak juga disampaikan. Orang ini akhirnya datang kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyampaikan, sampai ketika Nabi Yusuf dikeluarkan, lalu dikumpulkan semua wanita yang pernah memfitnah beliau. Ketika semua sudah terbongkar kesalahannya, beliau memaafkan. Dan dengan pemaafan itu beliau mampu untuk memimpin peradaban di Mesir. Bayangkan dari seorang yang datang sendirian dalam kondisi budak, tapi karena mampu menjadi orang yang senantiasa memaafkan, tidak ada dendam, tulus, ikhlas, Allah berikan amanah yang akhirnya mampu untuk bisa merubah bangsa. Dan itu yang ada pada Syekh Ali Jabir. Ini dimiliki oleh Syekh Ali Jabir. Masya Allah. Baik, berikutnya Ustadz Azhari Nasution. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Agung. Kami bertemu dengan Syekh Ali itu terakhir bulan Agustus 2020 bersama Kiai Yusuf Mansur, saya Syekh Ali membincangi tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Masing-masing kami narasumber waktu itu ingin memberikan ion positif supaya orang bersyukur dengan Indonesia. Saya bicara tentang mari kita jaga Pancasila, ukhuwah sesama anak bangsa.
Kiai Yusuf kemudian bilang anak-anak muda berani mimpi buat industri kreatif yang go global. Nah Syekh Ali waktu itu kalau menurut saya gongnya ada di Syekh Ali. Dalam tanda petik begini, ketika kami bicara Indonesia, saya Kiai Yusuf, kita sama-sama asli Indonesia. Tapi ini ada asli Arabic man, hidungnya mancung, ya asli dari Arab. Tapi bicara Indonesia, dan dia bilang di forum itu, saya ini asli Arab, tapi saya memilih jadi WNI karena saya cinta betul dengan Indonesia. Itu yang yang bisa jadi kita garis bawahi hari ini. Terakhir saya ingin tutup dengan satu quote dari Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyiduna Ali, al-ulama baquna ma baqiya fid dahr. A'yunuhum mafqudah wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Para ulama itu akan senantiasa ada walaupun jasadnya hancur, tapi legasinya, warisan intelektualnya, keteladanannya akan tetap bersemayam di hati para muhibbin santrinya. Terakhir saya ingin meminta kesaksian kita untuk Syekh Ali, ya. Hal kana fi hayatihi al-maghfurlah Syekh Ali khair? Khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Kang Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pemirsa yang kami hormati dan adik-adikku santri di Darul Quran, Kiai Yusuf Mansur dan Mas Agung, saya izin pernah mendengar ungkapan seorang waliullah dari Mesir, Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim. Beliau berkata, al-ulama atiba'ul ummah wa hukamaun nufus. Ulama itulah dokter bagi umat dan dia bisa menenteramkan jiwa-jiwa umatnya. Obat itu ada pada Syekh Ali Jabir. Ketika bincang di kawasan Sunda Kelapa, sewaktu beliau dalam kena tikam, waktu dakwah, ramai-ramai berita bahwa disidangkan saja. Dengan lembut Syekh Ali Jabir memberikan obat, saya maafkan dia. Menemukan ketentraman dalam ucapannya. Kemudian pada saat ramai-ramai, beliau kan dari Madinatul Munawwarah. Kang Rashid, saya sering tahlil, saya sering kunut, bahkan saya sering bersama Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa saya disebut orang yang tidak ahlu sunnah? Tenang Syekh Ali Jabir bersama kami. Mudah-mudahan hal ini izinkan Mas Agung dan Indonesia TV One menutup ungkapan dari seorang waliullah, innal quluba tamallu kama tamallul abdan. Hati ini letih mendengar fenomena suasana ini. Seperti letihnya badan. Tapi Pabtagu bitraifil hikmah, menemukan ungkapan Syekh Ali Jabir jadi obat yang hati yang letih itu. Masya Allah. Baik, terima kasih. Yang terakhir untuk di segmentasi ini, Kiai Khalil Nafis, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Para kiai, masyayikh, habaib rahimakumullah, kita berkumpul 40 harinya dari Syekh Ali Jabir. Bertanda kita punya paham bahwa doa kita sampai kepada yang sudah meninggal. Dan itu bagian dari hakul muslim, antar kita saling mendoakan. Dan menyebutkan yang baik-baik untuk kita tiru dan untuk kita teruskan perjuangannya. Kalau peristiwa yang terjadi kepada Syekh Ali Jabir dengan saya sering kali bertemu di acara damai, acara pengajian. Tetapi yang mengesankan bagi saya pada peristiwa Syekh Ali Jabir menyebutkan dan disalahpahami tentang kurban itu cukup untuk satu keluarga. Itu digempur kanan kiri, wah ini Wahabi mau nyusup ke Indonesia. Saya langsung sebut saja, lalu beliau WA saya, gimana caranya nih ke Khalil? Saya bilang, sudah ketemu saya saja di MUI. Apa yang harus saya lakukan? Ya terserah antum, ketemu aja dulu dengan saya. Beliau sudah datang ke MUI dengan bawa surat permohonan maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia bahwa beliau cinta NKRI. Bahwa beliau ahlus sunnah wal jamaah tidak menentang terhadap paham tahlilan, maulidan, kurbanan, tidak. Itu bagian dari khilafiyah. Dari tawaduknya itulah yang perlu kita tiru. Bahwa para asatidz itu mungkin benar tetapi melukai pada orang lain yang tak perlu dilakukan.
Mungkin juga merasa benar dalilnya, tetapi ada perbedaan dari antara kita, tapi tak perlu diperuncing di antara kita. Itulah yang perlu kita teladani dari beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya dan terima amal baiknya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan dengarkan para ulama-ulama selanjutnya, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini juga kita telah hadir bersama kita salah satu sahabat dari Syekh Ali, Kang Ari Untung, yang insya Allah nanti juga akan berbagi pengalaman bersama kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat izinkan menyapa dan mendoakan Anda, kita semua, semoga senantiasa dirahmati dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menenun amal-amal kebaikan kita. Pun demikian, dalam suasana yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama mendoakan Syekh Ali Jabir rahmatullah alaih, semoga senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang terbaik di barzakh beliau dan mendapatkan jannah terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua dalam suasana hisab. Untuk itu, semoga program-program beliau tetap berjalan, pesantrennya, yayasannya, dan penyiapan-penyiapan ahli Quran yang tengah beliau rintis. Semoga dengan itu Allah berikan keberkahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Usaku yang hadir secara khusus memperingati haul 40 hari meninggalnya guru yang kita cintai, Syekh Ali Jabir. Berikutnya kami persilakan kepada Ustadz Zaki Mirza. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru, para kiai, para habaib, para syekh, sudah begitu banyak kisah-kisah indah dari seorang almarhum Syekh Ali Jabir, terutama dari sisi keilmuan dan kerendahan hati. Saya ada sebuah kisah yang saya alami sendiri dengan beliau. Jadi suatu siang saya kontak beliau, saya bilang, Syekh kita makan bareng yuk. Ayo siap Ustadz. Waktu itu sama Syekh Muhammad Jabir juga kita. Terus saya ajak makan bubur ayam. Supaya beliau bisa menikmati bubur khas Betawi. Turun dari mobil, beliau ketawa. Zaki, saya diajak makan apa? Bubur. Dia ketawa. Ustadz Zaki, kalau bubur saya nyampe di lek-lekan doang. Nggak sampai ke bawah. Saya mau makan apa? Nasi Arab, pala kambing. Oh siap, 86. Pergilah kita ke Condet, makan. Saya bilang, Syekh minta nasihat lah buat saya yang di dunia dakwah lagi belajar. Dia bilang, kalau tadi guru kita bilang orang pendakwah kayak pemain bola, Syekh Ali mengibaratkan pendakwah itu kayak kita orang belajar agama persis kayak orang belajar silat Ustadz. Biasanya yang belagu, yang baru belajar silat, baru dapat 1-2 jurus masuk pasar, petantang-petenteng minta jatah reman. Tapi kalau yang silatnya benar-benar jago, nggak kelihatan jago silat. Begitulah orang beragama, belajar agama, puncak keilmuan seseorang itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, dan itu tadi sisi humoris daripada Syekh Ali Jabir ya. Betul. Menarik sekali. Berikutnya Ustadz Salmet, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaih. Begitulah pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kalau ngasih sesuatu sama orang, apa-apa yang kalau dikasih kita juga suka. Syekh Ali Jabir begitu tuh. Bahkan dia rela pinjem duit buat nolongin orang lain. Dia rela pinjem uang ke sahabatnya, ke temennya, seolah-olah dia yang butuh, padahal ada orang lain yang ingin beliau bantu. Karena biasanya orang kalau lagi butuh pengen banget dibantu, dan beliau merasakan bagaimana kalau jadi orang yang butuh. Inilah di antara sisi nilai dakwah yang luar biasa yang dicontohkan oleh almarhum wal maghfurlah Syekh Ali Jabir. Bahkan saat beliau
kejadian yang rame-rame waktu lalu itu, pisau masih nancep, orang udah nangkep pelakunya, ada dia sepukul dua pukul. Apa yang beliau sampaikan, jangan diperlakukan seperti itu bukan sampah. Masya Allah. Nggak tahu deh kalau ente yang ngelihat begitu. Terusin, bisa begitu kita. Ini satu contoh bagaimana orang yang salah juga pengen dimaafin. Dimaafkan, iya betul. Orang yang berbuat jahat juga ingin mendapatkan ampunan. Begitulah kira-kira pesan istimewa dari Syekh Ali Jabir yang begitu banyak. Yang mungkin hanya seperintilan yang baru kita lihat dan baru kita dengar dari beliau yang saat ini sudah meninggalkan kita di dunia yang fana ini. Abi Maki, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, setiap guru di antara kita, setiap masyayikh yang ada di sini punya cerita masing-masing keindahan dengan Syekh Ali Jabir. Kenapa? Karena itulah bukti guru-guru kita ini mencintai beliau. Kenapa kita mencintai beliau? Karena beliau mencintai kita. Karena orang yang saling mencintai karena Allah, itulah yang Allah tidak akan pernah hilangkan rasa cinta itu walaupun dia sudah tidak ada. Wala uzakki 'alallahi ahada. Selama hidup beliau mencintai Quran, beliau menjadi ahlul Quran dan wafat pun dalam membawa Quran, dimakamkan pun di Darul Quran. Ini bukan satu kebetulan, tapi memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Sampai kami berpikir Darul Quran yang begitu dahsyat dan besar ini, lalu di sini ada makamnya Syekh Ali Jabir. Dengan apa dimuliakan? Apakah Darul Quran dimuliakan oleh Syekh Ali Jabir atau Syekh Ali Jabir dimuliakan oleh Darul Quran? Karena dua-duanya mulia. Ini persis perkataan Rasulullah saat telah mengalahkan Khaybar. Dengan bangga Khaybar ditaklukkan, datang Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan, saya nggak tahu nih bahagia karena apa ini? Apakah menang melawan Khaybar ataupun kedatangan Ja'far? Persis hari ini dua mulia yang ada di tempat ini, Syekh Ali Jabir, juga di sini ada Darul Quran. Seakan-akan Syekh Ali Jabir benar-benar hidupnya mencintai Quran, diwafatkan dan dikuburkan di Darul Quran. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin. Amin ya Allah. Ustadz Taufikur Rahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran, duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran dijadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Tadi Abi Maki menyinggung bicara ahli Quran. Ini bicara Syekh Ali Jabir, Masya Allah. Di tanggal 18 November 2018, beliau ceramah di kediaman Al-Fakir. Didampingi juga sama adik beliau Syekh Hussein. Beliau cerita sama saya, Taufik afwan kalau antum hubungin aneh, memang aneh udah gak pakai HP. Karena aneh ingin meniru bagaimana Imam Syafi'i dalam sehari bisa menyelesaikan 2 kali khatmul Quran. Nah ini garanti yang Nabi jamin kalau bicara ahli Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Kata Allah, saya punya keluarga di dunia. Begitu Rasulullah menyebutkan Allah punya keluarga, sahabat nanya, kila manhum ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah keluarga Allah? Nabi jawab, ahlul Quran. Jadi buat beliau insya Allah di 40 hari ini ya, untuk urusan kembali ke hadapan Allah, kita saksikan min ahlil khair wa min ahli husnil khotimah. Nah pesan buat kita, khususnya buat orang tua, juga buat santriin Darul Quran. Karena ingat bahasa pantun mah sederhana, ke Belgia ngajak mertua, bekal colenak dibungkus Quran, dibungkus koran. Bahagia hati orang tua ketika punya anak yang hafal Al-Quran. Makanya buat kedepannya ke rumah mertua nenteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Cakep. Baik, insya Allah nanti ada Syekh Hussein, kemudian juga ada Kang Ari Untung dan Ustadz Rustandi. Tentunya kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Lusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan Musaku, dan selanjutnya kita akan kembali mendengarkan kesan-kesan dari pribadi yang mulia, yang agung, Syekh Ali Jabir. Kami persilakan kepada Ustadz Rustandi, silakan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Paling baik
seorang mukmin yang paling sempurna itu adalah orang yang paling baik imannya dan paling baik akhlaknya. Karena apa? Fauqul adab itu al-adabu fauqul ilmi. Sebab adab itu di atas ilmu. Itulah yang dimiliki oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau orang yang berilmu namun adabnya, akhlaknya dahsyat luar biasa. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad diutus ke alam dunia itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan ilmu. Makanya orang yang beradab, orang yang berakhlak derajatnya tinggi, lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Makanya Syekh Ali Jaber orang yang beradab, orang yang tawaduk dengan keilmuannya, itu yang harus kita ikutin atau yang harus kita tiru dari apa yang telah beliau lakukan. Mudah-mudahan beliau diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Diterima rabbal amal alamin. ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melanjutkan perjuangan Syekh Ali Jaber dengan keilmuannya dan disertai dengan akhlak yang mulia insyaallah. Terima kasih. Berikutnya salah satu sahabat dari Syekh Ali Jaber, Kang Ari Untung. Apa yang selama ini yang paling berkesan dalam perjalanan bersama Syekh Ali Jaber? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, ini guru-guru luar biasa, guru-guru saya semua. Saya merasa mungkin fakir ilmu ya, nggak pantas ada di sini. Masya Allah, berbicara mengenai Syekh Ali Jaber rahimahullah. Masya Allah, beliau menurut saya adalah orang yang jemput bola. Bagaimana banyak masyarakat Indonesia yang punya keinginan untuk bisa sampai ke tanah Madinah, ke tempatnya Rasulullah SAW. Beliau yang diciptakan dari tanah Madinah ke Indonesia, menjemput para masyarakat Indonesia untuk lebih banyak ke tanah Madinah, untuk bisa merasakan hikmahnya di tanah suci. Diajarkan semuanya untuk lebih kangen sama Rasulullah SAW. Beliau juga sehari setelah ditusuk, masih dalam keadaan tangan diperban, sehari setelahnya langsung pergi ke Indramayu untuk sedekah cahaya. Ada satu desa yang tidak ada listrik, tidak ada cahaya. Beliau menyumbangkan lampu di sana. Bagaimana satu lampu saja, kemarin saya dengan Syekh Muhammad ke salah satu daerah juga meneruskan perjuangan beliau. Baik. Satu lampu saja masyarakat sekampung menangis. Masya Allah, jemput bola, di mana ada hikmah diambil di sana. Masya Allah, mungkin sekarang momen dari kita yang ditinggalkan, meneruskan bagaimana hikmah dan perjuangan beliau. Bagaimana kebaikan-kebaikan beliau menginspirasi banyak orang. Sejauh ini cukup, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah dari almarhum. Allah. Terima kasih Kang Ari. Selanjutnya salah satu juga adik kandung daripada Syekh Ali Jaber. Kami persilakan Syekh Hussein Jaber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habaib asatiz wa kiai semuanya, jazakumullah khair ala hudurikum wa ala husni dhannikum. Kalau mungkin asatiz atau kiai atau habaib ketemu Syekh Ali Jaber 1 kali atau 10 kali atau 100 kali, tapi kita sebagai saudaranya hidup selama ini sama dia. Wabil khusus saya orang yang pertama datang ke Indonesia sama Syekh Ali Jaber dari tahun 2000, dan saya keliling seluruh Indonesia bersama Syekh Ali Jaber. Menarik saya kata Ustaz, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, matilah, meninggallah di Madinah. Tapi itu bukan Syekh Ali Jaber. Kalau dia meninggal di Madinah, berarti dia hidup untuk dirinya sendiri. Syekh Ali Jaber bukan begitu. Dari sebelum dakwah niat, memang hidupan Syekh Ali Jaber untuk yang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Salah satunya, begitu dia awal-awalnya datang, kita sama-sama di Lombok, setiap kali dia datang dari Madinah ke Lombok, dia belanja dan beli pakaian olahraga mereka, sepatu-sepatu mereka, bola-bola untuk dibagikan. Bagi-bagi untuk orang. Masya Allah. Jadi sebelum dakwah itu begitu. Jadi apalagi sudah kita keliling sama dia dalam keliling dakwah di Indonesia, memang dia selalu memfikirkan yang lain. Sampai kita Ustaz, dia minjam uang sampai untuk bantu orang-orang lain. Itulah Syekh Ali Jaber. Terima kasih. Yang terakhir kepada Syekh Ahmad Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, guru-guru, para habaib, para asatiz, terima kasih.
Mungkin tidak bisa sampaikan banyak hal dalam waktu singkat ini. Dalam hidup beliau yang singkat tapi perjalanan dakwah yang luar biasa. Mungkin saja saya sampaikan Syekh Ali selalu berusaha untuk meladani Nabi Muhammad SAW di semua hal. Dan banyak cerita dan kejadian yang menjadi contoh baik. Salah satunya beliau tidak bisa sama sekali menolak satu orang yang minta bantuan dari beliau. Beliau bunia, tidak bunia, bagaimanapun caranya pasti akan bantu. Dalam semua hal, dari segi uang, tenaga, apapun. Dan kondisi beliau, kalau dia capek, habis perjalanan, dalam kondisi apapun, begitu ada urusan yang menguntungkan untuk dakwah atau apa, selalu beliau siap. Dalam hal apapun. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semoga Allah rahmati beliau dan angkat derajatnya. Terima kasih semua. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah di terakhir nanti kita tentu saja akan berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang telah diberikan Syekh Ahli, yang telah diwariskan kepada kita akan memberikan kemanfaatan dan sekaligus sebagai penebus dosa-dosa beliau. Mudah-mudahan beliau benar-benar menghadap Allah dalam kondisi yang benar-benar bersih. Dan insya Allah apa yang telah dikerjakan kita akan lanjutkan. Dan bagaimanakah tentu saja yang ingin disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tentang sosok Syekh Ali. Kita simak liputan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton melihat Syekh Ali Jabir di televisi, memukau. Ada ilmu di sana, ada kegaguman yang luar biasa. Lalu kemudian saya pun ke Jakarta di sebuah rumah makan, sedang makan. Kejutan, tiba-tiba melihat Syekh Ali Jabir beserta adik beliau Syekh Muhammad Jabir datang. Nervous, terkejut, kaget. Lalu kemudian akhirnya kami pun berkenalan baik, selalu tukar-menukar cerita melalui WhatsApp. Hubungan baik itu berlanjut, kami dipertemukan di acara TV One, tausiah bersama. Setelah itu kami makan bersama, sholat bersama, beliau bercerita tentang banyak hal. Lalu beberapa saat sebelum meninggal wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat saya sedang berada di Pekanbaru, tiba-tiba dikejutkan bahwa beliau datang ke rumah bersilaturahim, minum, ngobrol, cerita, tidak di depan orang banyak, tidak dihebohkan dengan kamera, betul-betul natural. Sampai akhirnya dikejutkan beliau begitu cepat pergi meninggalkan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Cita-cita Syekh Ali Jabir terbesar adalah mencetak 1 juta hafiz di Indonesia. Mari kita support program Syekh Ali Jabir dengan mensupport pondok pesantren beliau, program wakaf mushaf Syekh Ali Jabir, kemudian program penyebaran mud. Kita tahu bahwa membayar zakat fitrah itu 1 sa', 1 sa' itu 4 mud. Sebesar apa mud? Itu berapa isinya? Dan beliau ada ijazah mud yang bersanad bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting adalah kita amalkan ilmu-ilmunya. Adapun isu-isu yang bertebaran, maka saya termasuk orang yang suka tabayun, klarifikasi. Apakah Syekh Ali Jabir kaya raya, punya hotel di puncak dengan segala macam kemewahannya, mobil besar, rumah megah mewah? Ternyata Syekh Ali Jabir saat meninggal dunia, sewa kontrakan rumahnya belum terbayar. Lalu kemudian ditolong oleh hamba-hamba Allah yang hatinya terbuka. Syekh Ali Jabir bahkan, mohon maaf, masih ada hutang. Tapi bukan untuk dirinya. Dia terlalu lembut untuk melihat orang susah. Ada orang tua ingin berangkat haji, beliau berangkatkan. Ada fakir miskin, du'afa tidak bisa sekolah, beliau sekolahkan. Ternyata itu di luar kemampuannya. Dia punya semangat yang luar biasa. Dan akhirnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita doakan beliau, mari kita amalkan segala ilmunya. Jangan sampai kita putus kontak. Sesungguhnya mereka tidak mati. Mereka hanyalah berpindah ke alam yang lain. Kita sambung hubungan dengan senantiasa istiqomah dalam amal soleh. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan tanpa terasa kita sampai di penghujung acara ini. Namun tentu saja masih ada beberapa guru yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya tentang apa yang dirasakan tentang kebersamaan bersama Syekh Ali Jaber. Kami persilakan kepada Abi Amir Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para guru, para pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Perjalanan saya bersama Syekh alhamdulillah dipertemukan saya banyak sekali ketika dalam program Hafiz Indonesia, kemudian juga dalam acara syuting di luar kota. Saya selalu menemani Syekh Ali Jaber rahimahullah, dan banyak sekali kisah-kisah pribadi yang beliau ceritakan kepada saya. Di antaranya adalah pertama, Syekh kalau sudah Ramadan, Syekh selalu cerita, Bi, saya itu hanya sahur 3 biji kurma dan saya berbuka 3 biji kurma. Itu selama Ramadan, itu yang Syekh selalu lakukan. Dan sempat suatu hari Syekh cerita bahwa setiap 3 hari Syekh khatam Al-Quran di Ramadan. Nah, ini cerita yang khusus selalu diberikan kepada saya setiap kali saya ketemu dengan Syekh. Yang kedua, Syekh pernah memberikan nasihat. Nasihat Syekh ini sederhana sekali. Jadi sederhana tapi mengena. Beliau mengatakan, Abi, kalau Abi terbangun tengah malam, baca ini doa. Man ta'arrahu bil lail falyaqra. Nabi Syekh langsung membacakan hadis, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfirli. Begitu Syekh menyampaikan kepada saya pada waktu itu. Terakhir, sebelum Syekh wafat, Syekh menyampaikan 3 hal. Ingat selalu, Abi, bahwa kita ini dari Allah, minka ya Allah, kita untuk Allah, laka ya Allah, dan kita kembali kepada Allah, ilaika ya Allah. Inilah 3 kalimat ringkasan hidup kita, bahwa kita dari Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Inilah dia pesan, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Terima kasih. Yang terakhir, Syekh Ahmad Al-Misri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Para alim ulama yang hadir dan para pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, wabil khusus kita doakan guru kita Syekh Ali Jaber dengan perjuangan beliau untuk membumikan Al-Quran di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita menjadi penerus beliau. Kita ini tidak menggantikan Syekh Ali Jaber, tapi penerus perjuangan dan dakwah Syekh Ali Jaber. Karena Syekh Ali Jaber cuma satu orang, satu sosok saja. Kita bisa meneruskan, tapi tidak bisa menggantikan. Kesan saya sama beliau, saya pernah mengutarakan ke beliau, saya iri sama antum. Artinya ghibtah, bukan hasad. Ghibtah itu saya iri kepada beliau dalam kebaikan. Saya keliling banyak tempat di Indonesia, setiap tempat yang saya datangi, ternyata mereka bilang Syekh Ali pernah hadir di sini. Saya bilang subhanallah, sebelum saya hadir, ternyata beliau sudah mendahului saya lebih awal. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, walillahil mata'ala ala subhanahu wa ta'ala, dalam jauh ceritanya, mereka sahabat, kita orang biasa, tapi ini Sayyidina Umar mengatakan berusaha untuk mendahului Sayyidina Abu Bakar dalam semua kebaikan, ternyata Sayyidina Umar tidak bisa. Begitulah saya bersama Syekh Ali, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan para alim ulama kita yang telah menghadap Allah, dan insyaallah kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi dan cita-cita beliau yang begitu luar biasa dan begitu cintanya beliau ke Indonesia. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan beliau juga wafat di Indonesia, mengabdi untuk Indonesia, maka kita berusaha memberikan yang terbaik untuk beliau dan semua program-program yang didukung oleh Syekh Ali maupun Syekh Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih guru-guru yang kita cintai, yang telah hadir bersama kita meluangkan waktu untuk bersama-sama bersilaturahim sekaligus melaksanakan sebuah hajatan spesial bagi kita dalam Damai Nusaku, yaitu mengenang 40 hari wafatnya Syekh Ali Jaber. Dan tentu saja kita kangen dengan ceramah-ceramah beliau. Insya Allah besok di hari Ahad 28 Februari kita akan tayangkan yaitu rekaman terakhir bersama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Dasat Latif yang tentu saja akan tampil bersama Syekh Ali Jaber. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung ini acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini saya baca dari Mushaf Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan terwujud cita-cita beliau 1 juta penghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Syekh Ali insyaallah hidupnya udah seneng karena di hidupnya terus fisabilillah. Nah, kalau kita mau ngikutin jejaknya maka senantiasa kita jalan fisabilillah di jalan Allah. Insyaallah Allah nggak nganggap orang-orang yang meninggal fisabilillah itu meninggal betulan, melainkan banyak rizki bahkan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لعبدك شيخ علي جابر. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. واغفر لجميع علمائنا وأساتذتنا وجميع أساتذتنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم وارزقنا الاستقامة على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.